Nita, Zuzuzu, Zuzuzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di kelas fisika. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Pernahkah kalian memperhatikan layar televisi di rumahmu? Jika layar televisi di rumah tidak dibersihkan selama beberapa hari, maka akan terdapat banyak debu di seluruh permukaan layar televisi itu. Yang menarik dan menjadi pertanyaan adalah, seharusnya debu-debu itu terkumpul pada bagian bawah layar karena adanya pengaruh gravitasi. Tetapi ternyata tidak demikian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video pembelajaran kita hari ini. Debu-debu pada layar televisi menempel pada bagian permukaan layar karena adanya pengaruh listrik statis. Lalu apa itu listrik statis? Listrik statis adalah muatan listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Nah, di sini ada beberapa contoh fenomena listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada petir, ada ketika kalian menyentuh layar komputer, maka akan terjadi seperti sengatan kecil. Nah, itu juga termasuk fenomena listrik statis, atau saat kalian menyisir rambut menggunakan sisir plastik. Kemudian ketika sisir tersebut didekatkan dengan serpihan kertas, maka kertas ini akan tertarik oleh sisir. Itu juga termasuk fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu besaran listrik statis adalah gaya listrik. Nah, perhatikan ketiga gambar berikut ini. Apa persamaan dan perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Oke, kita perhatikan di sini. Untuk gambar A, ini ada dua orang laki-laki yang tampak seperti bertolak belakang. Pada gambar B, ada laki-laki dan perempuan tampak seperti saling tertarik satu sama lain. Untuk gambar C, di sini ada dua orang perempuan yang juga saling tolak-menolak. Apa yang bisa kalian simpulkan dari ketiga gambar berikut? Ya, betul. Dari gambar ini kita tahu bahwa hanya pasangan yang berlainan jenis yang bisa memiliki gaya tarik. Tapi jika berlawanan jenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka dia tidak memiliki gaya tarik, tapi dia memiliki gaya tolak. Nah, laki-laki hanya tertarik pada perempuan, begitupun perempuan hanya akan tertarik pada laki-laki. Kalau laki-laki dengan laki-laki, itu akan saling tolak-menolak. Begitu pula dengan perempuan akan saling tolak-menolak. Nah, sifat ini sama halnya dengan sifat muatan listrik. Oke, kita lihat interaksi antar muatan listrik. Oke, kaca dengan kaca itu bermuatan positif. Apabila didekatkan, maka batang kaca akan saling tolak-menolak. Oke, muatan yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Nah, bagaimana jika batang kaca didekatkan dengan plastik? Nah, ternyata batang kaca ini akan ditarik
ditarik oleh batang kaca. Nah, sehingga muatan yang tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, kemudian ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb berbunyi, besarnya gaya tarik atau tolak-menolak antar muatan itu sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Maksudnya gimana, Bu? Nah, kita lihat di sini. Ini formula atau rumus untuk menentukan besarnya gaya Coulomb atau hukum Coulomb. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Atau kalau Ibu biasanya menyingkatnya dengan kakiku robek. Oke, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, Q adalah besar muatan, satuannya Coulomb, R adalah jarak, satuannya adalah meter, dan K adalah ketetapan listrik atau yang nilainya sebanding dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ingat ya. K itu konstanta listrik atau ketetapan listrik, besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini ada analisa hukum Coulomb pada 2 buah muatan listrik. Oke, nanti untuk menyelesaikan persoalan gaya listrik ini, kita harus tahu arah gayanya itu kemana. Oke, di sini ada yang pertama ada muatan positif dengan muatan positif. Muatan positif yang terpisah sejauh R ya. Oke, berarti di sini muatan 1 itu akan ditolak oleh muatan 2. Maka kita tulis F12 arahnya ke kiri karena ditolak oleh muatan kedua. Oke, kemudian untuk F2 juga sama. F21 atau gaya pada muatan 2 karena pengaruh muatan 1 itu akan berarah ke kanan karena juga ditolak oleh muatan 1. Nah, untuk yang kedua negatif dengan negatif juga sama akan saling tolak-menolak. Sementara jika dua muatannya berlawanan tadi akan saling tarik-menarik. Di sini F12-nya sama dengan F21. Oke, betul ya. F12 itu artinya gaya pada muatan 1 karena pengaruh muatan kedua. Begitupun yang ini. Kalau F21 artinya gaya pada muatan 2 karena pengaruh dari muatan 1. Tadi F sama dengan kakiku robek-robek, kaki 1. Oke, kalau misalnya di sini F21 berarti Q2 dikali Q1. Kalau F12 berarti K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kalau F12 artinya tadi sudah ya, gaya pada muatan 1 oleh muatan 2, satuannya Newton. F21 juga sama, gaya pada muatan kedua karena muatan 1. R adalah jarak antar muatan 1 dan muatan 2. K adalah tadi tetapan perbandingan atau tetapan hukum Coulomb. Nah, untuk K ini nilainya tergantung pada medium di mana benda bermuatan tersebut berada. Untuk kalau misalnya bendanya di ruang hampa, nah tadi nilainya K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Bu, gimana kalau misalnya dia tidak berada di ruang hampa? Oke. Nilai K atau tetapan selain udara di ruang atau ruang hampa itu nilainya sama sebesar 1/4V kali epsilon. Epsilon adalah permitivitas suatu medium atau juga bisa epsilon ini nilainya sama dengan K dikali epsilon 0.
K adalah tetapan dielektrik. Nah, untuk udara atau ruang hampanya K-nya sama dengan 1. Tapi kalau misalnya dia bukan bukan berada di ruang hampa, maka kita harus cari dulu dengan menggunakan rumusnya ini tadi ya. Oke. Nah, di sini F12 sama dengan F21 sama dengan F, atau rumusnya K Q1 Q2 R kuadrat. K itu setara dengan 1/4 V dikali epsilon 0, epsilon di mana epsilon adalah K dikali epsilon 0, sehingga kita tahu bahwa ada hubungan antara gaya dengan konstanta dielektrik. Apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah F udara, F suatu medium itu sama dengan gaya di udara dibagi konstanta dielektrik bahannya. Oke, berikut ini adalah contoh untuk menghitung gaya listrik pada muatan yang segaris. Oke, kita coba kerjakan ya. Dua buah listrik A dan B berjarak 5 meter. Masing-masing bermuatan positif 5 kali 10 pangkat min 4 Coulomb dan negatif 2 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Oke, kita tulis diketahuinya dulu. Oke, diketahuinya apa? Tadi ada Ibu nulis diketahuinya langsung menggunakan gambar ya, supaya lebih gampang. Oke, kita gambar ada dua buah muatan A dan B. Oke. Yang terpisah sejauh 5 meter. Berarti ini apanya? R-nya ya. Oke, muatannya ini A, ini B. Oke, muatan A bernilai positif 5 kali 10 pangkat min 4. Berarti muatan A-nya positif. Untuk muatan B-nya negatif. Ini agak susah nulis di atas. Oke. A-nya positif, B-nya negatif. Nah, QA, oke, di sini boleh kita tulis. Berapa QA-nya? 5 kali 10 pangkat 5. Salah, pangkat min 4 ternyata. Satuannya Coulomb. Kemudian untuk QB nilainya 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 4. Oke. Titik C berada, nah sekarang ada tambahan. Titik C berada di antara A dan B, berarti di tengah-tengah ya, A dan B. Kita buat berjarak 3 meter dari A. Oke, berarti di sini itu 3 meter. Oke. Nah, berarti untuk C ke B itu gimana? C ke B itu berarti 5 dikurang 3. Oke, berarti jarak dari muatan C ke muatan B adalah 2 meter. Oke, kita tulis di sini boleh RCA. Jarak dari muatan C ke muatan A itu 3 meter. Sementara untuk RCB, jarak muatan C dari muatan B adalah 2 meter. Nah, sementara besar muatan C-nya, oke, QC ya.
dan bermuatan listrik positif. Nah, QC-nya kita beri tanda positif. Di sini berarti QC-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Hitunglah besar gaya elektrostatis pada muatan C. Berarti yang ditanya FC. Gaya pada muatan C. Oke, yang harus pertama kali dilakukan untuk menjawab soal seperti ini adalah kita harus tahu dulu arah gayanya. Oke, karena tadi ada berapa? Ada 2 buah muatan, ada 3 buah muatan. Yang ditanya di titik C ya, ada butannya supaya lebih jelas. Ini positif, ini A ya. Ini B, ini salah, sorry. Ini C, ini C, ini B. Oke, ini positif, ini negatif. Oke. Kita lihat di sini. Karena yang ditanya di C berarti kita tinjaunya C. C terhadap A. Ditarik atau ditolak? Positif dengan positif ditolak. C akan tertolak oleh A. Berarti arah gayanya ke kanan. Ini F, C, A. Nah, sekarang C oleh B. Akan tertarik atau tertolak? Ke kanan. Ini F, C, B. Oke, kalau sudah baru kita hitung satu per satu. Oke. Oke, kita harus cari satu-satu gaya pada FCA dan gaya pada FCB. Oke, FCA berarti K QC dikali QA per RCA kuadrat. Oke, kita masukkan nilainya. K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali. QC-nya berapa? 4 kali 10 pangkat 5 min 5. Oke, dikali QA-nya. QA-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 4. 5 kali 10 pangkat min 4. Oke. Dibagi dengan RCA. RCA-nya berarti tadi berapa? 3 ya? Oke, di sini lihat. RCA-nya 3 meter. Berarti 3, jangan lupa harus dikuadratkan. Oke, jadinya gimana nih? Oke, 3 kuadrat 9 ya. Ini boleh dicoret. Habis. Berarti tinggal 4 kali 5, 20 dikali. Oke, 10 perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah ya. Oke, berarti 9 ditambah min 5 itu 4. 4 ditambah min 4. Habis ya? 4 ditambah min 4 habis. Oke, berarti sisanya hasilnya adalah 20 Newton. Untuk yang pertama. Oke, kemudian kita cari gaya yang kedua, FCB. Oke, sama. K, QC. Oke, karena ini dengan B, berarti QC kali QB. Per. Ini R-nya berarti RCB. RCB kuadrat. Oke, kemudian kita masukkan lagi nilainya.
9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya berapa? Sama ya, 4 kali 10 pangkat min 5. Oke, dikali Q-nya 5 kali 10 pangkat min 4. 5 kali 10 pangkat min 4. Maaf. Untuk QB-nya 2 ya, 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, sebentar. Ini harusnya bukan 5. Dibagi dengan RCB-nya berapa? 2. Berarti 2 kuadrat. Oke, 2 kuadrat itu 4. Berarti 4 sama ini boleh dicoret. Tinggal 9 kali 2, 8. 18. Pangkatnya 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 5. Berarti 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 4. 4 ditambah min 4 hasilnya juga habis. 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 artinya 1. Nah, ini gaya kedua sudah dapat. Oke, kalau sudah, ingat gaya itu adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor berarti kita harus mencari resultan. Oke, karena ini adalah berarti resultan dari F-nya. FC ya. Oke, buat cari resultan kita lihat arahnya. Karena ini dua-duanya arahnya kanan, berarti dua-duanya positif. Berarti FCA ditambah FCB. Oke, dua-duanya positif ya. FCA-nya positif, FCB-nya juga positif. Kalau sudah baru kita masukkan nilainya. FCA-nya 20 ditambah FCB-nya berapa? 8. Nah, berarti hasilnya 20 tambah 18, 38 Newton. Nah, ini dia hasil akhirnya. Berarti besarnya gaya elektrostatis pada muatan C adalah 38 Newton. Oke. Paham ya? Nah, untuk kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kalau tadi itu gaya listrik pada muatan segaris. Lihat, muatannya tadi segaris. Nah, sekarang besarnya kita akan menghitung besarnya gaya listrik pada muatan yang tak segaris. Oke, kita baca soalnya. Diketahui segitiga ABC. Oke. Bentar. Bannya belum aktif. Oke. Diketahui segitiga ABC sama sisi. Oke, kita gambar segitiga ABC. Sama sisi, kalau sama sisi berarti artinya semua sisinya sama ya. Oke, anggap sama. Dengan panjang sisinya 3 dm. Oke, berarti ini 3 dm. Pada titik sudut A, B, masing-masing terdapat muatan 4 mikrokolom dan negatif 1,5 mikrokolom. Dan pada puncak C terdapat muatan 2. Oke, berarti A-nya di sini ya, karena C-nya ini di puncak. Oke, berarti di sini kita buat C. A dan B-nya di mana, Bu? A dan B-nya bebas. Mau di A di sini, B di sini boleh, atau kebalikannya B di sini, A di sini boleh. Bebas ya. Oke, berarti di sini kita beri, misalnya di sini muatannya tadi C, di sini A, di sini B. Oke, yang A muatannya positif, yang B negatif, yang C positif. Oke, untuk nilainya berarti QA 4 mikrokolom. Oke, ingat ya, mikrokolom itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6.
Oke, dari mikro ke kolom, dari mikro kolom ke kolom, itu berarti dikali 10 pangkat min 6. Oke, kemudian QB-nya 1,5 MC, mikro kolom berarti sama, dikali 10 pangkat min 6. Dan QC, oke, kita lihat di sini. Berapa QC-nya? 2 kali 10 pangkat min 5. Bu, kok positif negatifnya tidak dimasukkan? Nah, untuk tanda positif negatif ini hanya untuk menentukan arah tadi. Ya, hanya untuk menentukan arah. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan. Oke, yang ditanya, hitunglah besarnya gaya kolom. Oh, berarti ditanya besarnya gaya kolom pada muatan CO sama. Berarti yang ditanyanya FC. Oke. Jawab. Seperti tadi ya, sama. Yang harus pertama kali kita lakukan adalah menentukan arah vektor positif, negatif, positif. Oke, positif dengan positif akan ditolak. Berarti ini FCA. Positif dengan negatif akan ditarik. Oke. Berarti ini FCB. Nah, Bu, gimana Bu ini kok gini bentuknya? Nah, ini berarti dia akan membentuk sudut. Nah, kita harus cari dulu berapa besar sudutnya. Oke, ingat ya. Besar total sudut segitiga adalah 180. Karena tadi di sini segitiganya sama sisi, artinya semua sisinya besarnya sudutnya sama. Oke, berarti 180 dibagi, karena ada 3 sudutnya, berarti 180 derajat dibagi 3. Jadi jawabannya 60. Oke, berarti di sini 60. Ini juga sama, 60. Di sini juga sama, 60. Oke, lihat. 60. Oke, ini Ibu kasih huruf. Ini sudut A, ini sudut B. Oke, berarti besarnya A tambah B itu sama dengan sudut pelurus. Sudut pelurus itu besarnya 180. Berarti sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Oke, sudut A-nya 60. Kita mau nyari besarnya sudut B. Tahu theta ya, sudut B-nya theta. Oke. Berarti ini berapa nih? Berarti dibalik theta sama dengan 180 dikurang 60. Nah, berarti tetanya 120 derajat. Oke, berarti besar sudut ini 120. Kalau sudah, baru kita mencari besarnya FCA dan besarnya FCB. A sama dengan, berarti QA, QC boleh, QC boleh, atau QA boleh, per RCA. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA-nya
4 kali 10 pangkat min 6 dikali QC-nya 2 kali 10 pangkat min 5 per, nah R-nya karena semuanya sama ya, 3 desimeter. Ingat satuan dari jarak apa? R-nya dm, berarti harus kita rubah ke dalam meter. Oke, berarti 3 kali 10 pangkat min 1, karena dia naik 1 tangga. 1 dalam meter. Oke, berarti ini kita masukkan nilainya. 3 kali 10 pangkat min 1. Oke, kemudian kita hitung. Ini tetap ya, kita hitung yang bawah dulu. Yang atas kita tulis ulang. Oke. Per 3 dikuadratkan jadi 9. 10 min 1 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 2. Pangkatnya dikali ya. Min 1 dikali 2, jadinya min 2. Oke, kalau sudah, yang sama boleh dicoret. Oke. 4 kali 2, 8. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 5. Oke, berarti 3 ditambah min 5. 10 pangkat min 2. Per 10 pangkat min 2. Oke, berarti ini habis ya. Ini gaya pada muatan C terhadap A adalah 8 Newton. Kemudian kita cari F C. Caranya sama ya. FCB. K QC QB per RCB kuadrat. Oke, kita masukkan nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 kali QC-nya 2 kali 10 pangkat min 5. QB-nya 1,5 kali 10 pangkat min 6. Per RCB-nya sama ya, tetap 3 kali 10 pangkat min 1. Karena tadi sama sisi. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, berarti ini tetap yang atasnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 6 per 3 pangkat 2 jadi 9. 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 2. Ingat ya, kalau ada seperti ini pangkatnya tinggal dikali. Oke, 9 dengan 9 bisa kita coret. Berarti tinggal 2 kali 1,5 itu 3. Ini 9, 10 pangkat 9. Pangkatnya ini karena perkalian, tinggal dijumlah aja. 9 ditambah min 5, 4. 4 ditambah min 6. 4 ditambah min 6, min 2. 3 kali 10 pangkat min 2 per, ini sisanya sama ya, tulis ulang 10 pangkat min 2. Oke, min 2 dengan min 2 habis, berarti ini jawabannya 3 Newton. Oke, FCA sudah dapat, FCB sudah dapat. Kemudian kita hitung resultan. Ingat ya, resultan vektornya, resultan dari vektor gayanya. Karena dia membentuk sudut, maka kita gunakan rumus vektornya akar dari
F C A kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 kali FCA dikali FCB cos theta. Akar dari FCA-nya berapa? 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 3. Nah, dikali cos 120. Sudutnya 120 ya. Cos 120. Nah, berapa nilai cos 120? Masih ingat? Oke, itu kuadran kedua. Asal tahu cara ASTC. Oke, berarti di sini all semuanya positif. Di sini hanya sin saja yang bernilai positif. Kalau di sini tan, kalau di sini cos. Oke, karena 120 itu ada di kuadran kedua, maka hanya sin yang bernilai positif. Kalau cosnya berarti bernilai negatif. Nah, berarti 120 itu sama aja kayak 180 dikurang 60. Berarti cos 120 itu sama kayak cos 60. Berapa cos 60? Ingat ya jari tangan. Cos 60 itu setengah. Oke, berarti ini min setengah. Oke, ini boleh dicoret. Berarti tinggal 8 kali 3. 24. Berarti ini negatif 24. 8 kuadrat berapa? 64. Ditambah 9 dikurang 24. Berapa tuh? 64 tambah 9. 73. Oke, 73 dikurang 24. Minjem 13 kurang 4, 9. Ini sisa 6 dikurang 24. Berarti akar 49. Berapa akar 49? Tuh, 7. Jadi jawabannya adalah 7 Newton. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye. Mille paps, jou, 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 jou. Mille paps, ach, kak wkusny, niam, niam, niam.